Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan serta saya sayangi, terima kasih telah datang di majelis taklim kecil kita ini. Kita berbincang-bincang, ngaji dikit-dikit. Yang penting ada yang buat ngaji. Supaya bisa menambah keilmuan dan keimanan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia serta rahmatnya berupa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keselamatan, dan nikmat kedamaian. Akhirnya kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam marilah bersama-sama tetap kita kumandangkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang luar biasa, bijaksana dan panutan kita sampai akhir zaman. Terus kita salawatkan, kita sampaikan salam kepada Allah hingga kepada keturunan dan sahabat-sahabatnya, terus hingga sampai ke kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan setelah yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Menyambung dari Sabtu yang lalu, kita membahas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kita melanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu ayat yang kedua. Pasti udah sering sekali ya, tiap sholat kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Nah, kalau terjemahan dari Departemen Agama yang biasa kita pegang adalah Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mari kita bahas dari kata yang pertama, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian, kita memuji, ya. Kita pujian itu mengandung rasa terima kasih, kesyukuran, terus kebaikan, sama-sama yang telah kita kebaikan yang telah kita berikan kepada kita, kita balas kembali kebaikan itu dengan ucapan terima kasih atau syukur. Di sini ditulis pujian yang sempurna. Kenapa? Karena ada dua huruf alif dan lam. Jadi dia mengubah isim dari hamdalah yang general menjadi makrifat, itu ya, definitif. Berarti yang paling tertinggi. Itu adalah rasa syukur yang paling tinggi. Disambung dengan lillah. Li kepada, lahu dia, ya. Di sini disebutkan lillah berarti kepada Allah.
Artinya dialah yang berhak nih menerima semua puji-pujian yang mulia itu. Segala pujian, segala terima kasih adalah milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji dan mendapatkan syukur atau terima kasih. Tentu sengatan. Kita sakit, kemudian berobat ke dokter, dikasih obat sembuh. Kita berterima kasih kepada dokter itu, boten. Kita terima kasih. Nah, rasa terima kasih itu adalah sebetulnya merupakan syukur kepada Allah. Yang karena wasilah perantaraan si dokter itu, sang dokter memberikan obat itu, sehingga kita menjadi sembuh. Orang tua kita, bapak ibu kita melahirkan, ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, terus kita mengungkapkan rasa terima kasih, syukur kepada beliau, ibu kita dan orang tua kita, bapak kita. Kita harus meniatkan bahwa rasa terima kasih kita itu kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak mendapatkan rasa syukur. Karena Allah lah yang memberikan, yang memelihara kita, merawat kita, menciptakan kita melalui wasilah ibu dan bapak kita. Ya, Allah selalu memberikan campur tangannya itu tidak kelihatan, tapi melalui pihak-pihak lain gitu. Ya. Kalau pernah dengar cerita wa ma khalaqnal insana, ya. Kami menciptakan manusia gitu. Kenapa pakai kami? Karena di situ banyak aktor, banyak tokoh di situ. Pelaku-pelakunya banyak. Sang ibu bisa sehat karena makan nasi dan lauk-lauk yang bergizi. Ya. Nasi datang dari tanah. Yang nanam siapa? Petani. Ya. Bisa makan sate karena daging kambing. Kambing yang melihara peternak gitu. Nah, zat-zat gizi itu membuat si ibu sehat, kemudian ada bapaknya, suaminya, sampai mengandung gitu kan. Jadi banyak aktor-aktor di situ. Makanya disebut kami. Gusti Allah tidak melupakan makhluk-makhluknya yang telah bekerja sama. Jadi bagaimana kalau ada yang berterima kasih pada kita? Kita kembalikan lagi kepada yang berterima kasih. Biasanya apa? Jazakallah khairan katsir. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Jadi kalau ada yang memuji kita, janganlah merasa kegedean gedean dase, GR, gede rasa atau merasa sombong gitu kan. Jangan. Jadi Islam mengajarkan bahwa kita harus rendah hati karena yang layak dipuji itu hanyalah Allah. Oke. Itu tadi alhamdulillah adalah kalimat yang biasa kita ucapkan, yang harus kita ucapkan apabila bersyukur. Oke. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semua pujian itu hanya milik Allah. Oleh panganan enak ya, esok-esok bisa ngumpul di sini. Alhamdulillah, nikmat. Saudara kita, teman kita ada yang sakit, kita bisa berkumpul dengan sehat nggih. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Lalu kesimpulan apa? Alhamdulillah niku pujian tertinggi nggih. Segenap cinta dan jiwa raga dari kita manusia sebagai ciptaan yang sederhana nggih, pada Sang Khalik penciptanya.
Dengan sering bersyukur kepada Allah, diharapkan kita itu membiasakan untuk sederhana. Tidak ada rasa sombong atas kelebihan diri kita. Ya, karena sombong itu dibenci sama Allah. Yang namanya si iblis diusir dari surga karena dia sombong. Bukan karena dia korupsi, bukan. Bukan karena dia syirik, bukan. Bukan karena dia mencuri. Si iblis itu diusir dari surga karena dia sombong ya. Kemudian mencintai sesama, kita jadi lebih sayang kepada sesama kita dengan sering bersyukur, mengucapkan alhamdulillah itu. Lalu kita jadi sadar untuk mudah berterima kasih gitu. Sering kita masuk ke mall, pintunya dibukain sama orang yang jaga pintu gitu. Kadang kita nggak memperhatikan, kita cuekin lewat aja gitu. Sebenarnya jangan, kita harus berterima kasih kepada siapapun. Tukang parkir ya, geser-geser di motor, kita terima kasih ke beliau. Matur nuwun ya mas saya. Karo men 2000-an. Ana jujule ora. Nggih. Bapak-bapak esok-esok anak kopi panas nang meja. Aja meneng bae. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, matur nuwun ya Allah. Esok-esok nyonge wis oleh kopi anget. Masya Allah, tabarakallah, ayu nemen bisa suki ya. Lah esuk wingi ora ayu. Saya terima kasih. Dengan kita mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang membantu kita, insya Allah Allah akan memudahkan hidup kita dan lebih sayang kepada kita. Amin. Lanjut ke kalimat berikutnya, yaitu Rabbil Alamin. Menurut terjemahan Departemen Agama, Rabbil Alamin itu artinya penguasa semesta alam, yang menguasai alam semesta, seluruh dunia, nggak cuma bumi, ya, ada langit dan isinya, tujuh planet-planet, galaksi segala macam. Tapi kalau kita perhatikan, Robbi, ya, itu bahasa Arabnya itu artinya itu penguasa, ya, atau pemelihara, atau master, ya, Lord. Zaman dulu itu di Inggris ada yang namanya Lord. Dia menguasai satu kabupaten, itu namanya Lord. Nah, dia adalah penguasa. Kalau pemelihara, lebih tepatnya itu, ya pemelihara, ya, Robbi. Pernah dengar istilah murabbi? Kalau di halaqah atau pengajian kecil-kecil itu ada yang namanya murabbi. Dia itu adalah istilahnya mentor yang mendidik, ya, mengarahkan. Jadi Robbi itu adalah pendidik, pengarah. Ya. Gak cuma manusia. Semua makhluk itu dididik dan diarahkan oleh Allah. Kalau nggak diarahkan sama Allah, ya, kayak bulan nggak beredar mengelilingi kita rutin. Nanti saya naik dewek si bulan gue. Kayak bulan Februari mau sangat likur, bulu likur dina, malas ngambek ya. Aku mau dolan ke Mars, wah cilaka. Nah, kita bingung, bulan ini bisa minggat. Karena bulannya nggak terdidik, tapi Allah mendidik dan mengatur, memelihara si bulan supaya beredar tepat pada lintasannya. Jenengan jangan melihat bulan itu muteri bumi itu muter gitu ya, simple berotasi ini, berevolusi. Boten. Dia mengitari bumi, sementara bumi mengitari matahari, cobi.
Apa ora pusing sih bulan niku? Maksud loh, jenengan kan juga ono pribet sih ya sebenarnya mana kok ya. Dari mana-mana. Woi, kejar-kejaran gitu. Kayak itu kalau nggak terdidik. Tapi dia udah diatur bulan itu sama Gusti Allah. Kawan bumi ki wani dibae kon kudu nurut ngiteri. Ya, kalau kita jabarkan secara matematis pasti pusing ya, rontok itu rambut kita. Ini gimana caranya supaya secara gravitasi bisa ngikuti bumi yang lagi beredar mengikuti matahari. Sementara matahari bergerak mengikuti lintasannya di galaksi kita. Tambah mumet mana? Ya, kita nggak usah pikirin itu lah. Yang penting itu Gusti Allah sudah mengatur sedemikian rupa, diatur, dididik, di-maintenance supaya beredar tetap di situ. Jenengan Bapak pernah kebayang nggak kalau bulan tiba-tiba hilang? Gerhana masih ada, cuma tidak terlihat. Tiba-tiba hilang gitu, ada nyolong bulan atau dia minggat gitu. Oke. Itu air laut, akan kemana-mana, nggak jelas. Selama ini air laut itu tetap di situ karena ada pasang surut. Pasang surut karena ada bulan. Terus bumi akan semakin mendekat ke matahari. Karena nggak ada yang mengimbangi. Masanya berkurang, jadi dia akan lebih mendekat matahari. Kita akan semakin panas. Pokoknya macam-macam gunung-gunung pasti akan meletus. Karena nggak ada yang jagain volume bumi, masanya supaya tetap di situ. Jadi kompleks sekali itu jasanya bulan itu. Maka kita harus bersyukur kalau tiap hari malam-malam kita melihat bulan. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan nurut ya, nongkono bae. Ya. Beredar sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Nggih. Jadi pemelihara nggih, pemelihara pendidik Rob niku. Kalau menciptakan sang pencipta Khalik nggih. Khalik. Kalau yang mematikan mumit. Jadi itu adalah 3 sifat kekuasaan Allah nggih. Khalik, Rob, sama mumit. Mencipta, memelihara, dan mematikan atau menghancurkan. Lah 3 sifat ini sudah lama diajarkan. Beberapa agama yang terdahulu itu jadi nyimpang. Kita lihat Hindu nih. Yang namanya yang menciptakan itu Brahma. Yang memelihara Wisnu. Yang mematikan Siwa. Jadi 3 orang itu ya. Tuhannya jadi 3. Itu karena keblinger ya. Jadi mungkin karena terlalu lama informasinya jadi melintir-melintir, yang seharusnya itu cuma sifat dari Allah menjadi Allah jadi 3 gitu kan. Tuhannya 3. Kasihan gitu. Nih, kesimpulannya Allah lah yang mengatur, memelihara, melindungi dan mendidik semua ciptaannya. Ya seperti tadi udah dibahas, mendidik bukan berarti ada papan tulisnya terus diajarin gitu, potong ya. Masa bulan diajarin nang kelas kan, potong mungkin. Alamin, seluruh ciptaan alam semesta, semuanya, itu dipelihara sama Gusti Allah. Gak usah bulan deh, bulan gede nggih. Di laut, dasar laut, semakin kita menyelam ke laut, niku cahaya matahari makin tipis nggih. Jadi kalau udah kedalaman 200 meter, cahaya matahari boten saged nembus. Di bawah itu gelap gulita, peteng dedet selamanya. Nggih. Nah, di dasar laut ini kok ada ikan-ikan.
masih bisa makan. Banyak tuh. Malah paus sing ageng niku apa kaya segede-gede apa sih sehaha niku nggih. Truk tronton loro dijejer runtungan, nah niku lah segede niku. Niku nedone makeme cumi-cumi sing nang kedalaman 1000 meter. Peteng dedet ana cumi-cumi gede-gede niku ning dawane bisa 5 meteran. Dadi oli cumi-cumi siji kowe sak jambon, sak kemuning wareg sampe nakula wareg. Lah niku sih paus niku ngilem. Tarik napas. Irunge nang dhuwur ya. Ngilem terus goleti iwak pakainya radar ya, sonar tung tung tung, dapat satu dicaplok terus naik lagi. Gusti Allah udah menciptakan. Terus panganan kok si paus menjuru tempat yang hitam gelap itu. Ya, itu dimaintain sama Gusti Allah. Kalau kita bicara alam semesta nggih, niku nggih luar biasa sangat besarnya. Nah, sekedap. Kelihatan nggak? Ini tiang nggih. Tiang lagi kelelengan nang suket 1 meter nih. Makin kecil 10 meter gitu. Kita makin naik 100 meter ya. Paling sa kelurahan nih nggih. Tadi perempuan tadi masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Kita makin kecil. Ya. Nah ini ke planet bumi. Nah ini ke bulan. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh iya, wis kawanan. Ngapunten. Nah ini tahun cahaya nih. 1 tahun cahaya itu berarti jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun. Jadi kalau cahaya kan cepat sekali kan, dalam setahun itu jaraknya sangat jauh sekali. Miliaran kilometer. Harusnya tadi. Nggih, niku galaksi. Masih terus mengecil nggih. Gambar ora katon jebule. Nggih, kados niku. Jadi kita betul-betul nggak ada artinya gitu ya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang namanya alam semesta. Nggih. Masya Allah, kita betul-betul debu aja masih lebih besar mungkin kalau dibandingkan dengan alam semesta ini. Jadi buat apa kita menyombongkan diri? Nggih. Orang-orang itu pada perang, nggih, saling membunuh demi sepetak lahan, demi uang, demi kekuasaan, kadang-kadang demi wanita. Itu semua terjadi di bumi. Bumi itu sendiri kecil bang, kecil nemen, cilik nemen, nggak ada artinya. Harusnya kita malu gitu loh, sampai melakukan kezaliman
Padahal kita nggak ada artinya dibandingkan makhluk Allah yang namanya alam semesta. Apalagi dibandingkan dengan kebesaran Allah sendiri. Itu nggak terbayangkan lagi udah. Kata orang Selerok itu mind blowing gitu. Mind blowing berarti akalnya itu meledak gitu. Orang bisa bayangkan. Nah. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Terus saya nggak nyangka ini 5:30 aja udah terang begini nggih. Nggih, niki foto galaksi nggih. Kadose kathah banget nggih. Ada jutaan di situ. Nggih. Nah, foto niki ada satelit yang punya khusus untuk teropong, namanya Hubble. Satelit nih di luar angkasa. Nah, si Hubble itu diarahkan ke satu titik, nggih. Titik besarnya cuma segede perangko sing selawe perak niku. Kecil segitu. Terus disuruh diam selama 2 bulan. Hasilnya nih gambarnya. Galaksi yang segitu banyaknya. Padahal langit yang kecil banget, sekotak kecil, isinya segitu banyak. Apalagi gimana langit yang segini luasnya. Jauh lebih banyak. Dan setiap titik galaksi itu miliaran bintang. Setiap bintang punya planet nggih. Berarti planet-planet itu pasti kemungkinan ada yang kayak planet bumi. Mungkin anak penduduknya, anak Mbak Umi, anak Om Tolib di situ mungkin. Bisa jadi. lagi pengajian juga. Nah itu semua diatur semua sama Gusti Allah. Jadi betul-betul kalau kita memikirkan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, itu betul-betul mind blowing. Kita mau nggak mau mengakui kebesaran Allah. Itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya karena kesombongannya mereka jadinya ateis gitu. Karena mereka tadinya kan agamanya Nasrani biasanya, ya. Mendapatkan kenyataan seperti ini tidak sesuai dengan kitabnya. Akhirnya berarti agamaku nggak benar. Ya udahlah, bosan aja gitu. Nah orang-orang seperti itu harusnya baca Quran. Baru mereka, oh iya cocok gitu kan. Jadi bersyukur adalah mencintai sesama makhluk, sesama manusia dan kepada Sang Khalik.